Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau Shopee haul lagi perlengkapan dapur. Ini udah nggak tahu yang part kesekian. Kali ini nggak terlalu banyak barangnya, aku langsung review aja ya ke produk yang pertama. Ini gantungan. Kalau sebelumnya kalian pernah lihat di video-video sebelumnya ada gantungan kayak gini, tapi bedanya dia nggak ada hook-hook kayak gini. Kalau yang sebelumnya tuh kayak lebih ke gantungan lap. Kalau ini tuh cocok buat kalian yang kayak nggak mau tempelin hook yang satu persatu atau nggak mau lemarinya tuh ditempel, bisa pakai yang gantungan kayak gini. Jadi tinggal dicantonin aja di pintu lemari atau bisa di lemari pakaian, kabinet dapur, atau bisa di pintu juga. Cuman kalau pintu ininya agak kecil, jadi kalian harus lihat juga pintu kalian tuh setebal apa. Terus ini bahannya sih dia nggak terlalu tebal tuh, kayak aku giniin dia masih bisa kayak dibengkokin gitu. Size-nya juga nggak terlalu panjang, pendek. Ini bisa banyak pilihan sih, jadi kalian bisa gantungin di kabinet dapur, bisa gantung-gantung panci, sikat atau apapun, atau gantungin di lemari pakaian kayak buat taruh topi, belt atau macam-macam. Nah, untuk harganya ini 28.000 ya, aku pilihnya yang warna putih. Terus next ke produk yang berikutnya ada botol bumbu. Ini jualnya satuan, aku beli dua, harganya tuh 12.000. Ini dari botol kaca ya, jadi bukan plastik. Kacanya tuh lumayan tebal, dia tebal banget, bukan yang tipis gitu. Bagian tutupnya bahan plastik dan ada dua bukaan. Jadi yang pertama tuh bukaan yang lubangnya isi 3, yang lubangnya 3, terus yang satu lagi bukaan yang langsung lubangnya 1 gede gitu. Jadi bisa isi garam, lada bubuk dan macam-macam. Terus dia ada warna hitamnya juga. Ini aku pilihnya yang warna putih. 12.000 sih menurut aku sangat affordable ya. Dia minimalis juga modelnya karena transparan, bisa langsung kelihatan isi dalamnya. Tanpa harus kalian kasih label lagi. Tapi kalau kalian mau lebih terorganize, biar nggak bingung juga, boleh ditambahin label. Itu tuh auto cantik, itu taruh di top table dapur gitu atau di kabinet. Terus yang berikutnya ini ada botol minyak. Kalau kalian pernah nonton kitchen tour aku tuh nggak pakai botol minyak dari bahan kaca. Aku selalu pakai yang bahan plastik karena menurut aku kayak lebih gampang gitu mau pakai. Kayak bisa di squeeze gitu, bisa kita atur mau seberapa banyak minyaknya. Cuman kali ini aku beli yang kaca. Cuman ini sebenarnya nggak sesuai ekspektasi aku karena dalam bayangan aku tuh kayak dia lebih besar gitu. Biasanya aku kalau isi minyak, memang aku isinya suka banyak kayak minimal 1000 ml. Karena biar nggak bolak-balik isi ulang. Tapi kalau yang ini tuh sebenarnya dia cuma 550 ml ya, memang sesuai sih segini. Terus ini bahan kaca, dia blur gitu, jadi bukan kayak kaca gini yang transparan, enggak, blur. Terus kacanya lumayan tebal, lumayan oke. Terus ini tuh cocok banget buat kalian yang suka modelnya minimalis, dapurnya juga minimalis. Ini oke banget, bagus menurut aku. Bagian sini tuh ada gagangnya warna putih. Cuma minusnya aku tuh kurang suka kalau yang tutupnya kayak gini. Kayak gini kan kalau sebenarnya bagus sih, kayak kita tuang gini dia auto kebuka. Cuman jadi kita harus pintar-pintar ngontrol supaya nggak ke over, kayak ketuang lebih kebanyakan. Karena lubangnya tuh gede ya. Lebih cocok buat kalian yang mau deep fry gitu, yang mau tuang minyaknya banyak, bisa pakai yang botol minyak kayak gini. Tapi kalau kayak buat tumis harus kayak pelan-pelan dikit supaya nggak kebanyakan. Atau kalau aku sih lebih saranin pakai botol minyak yang ujungnya tuh tutupnya kayak kecil gitu. Jadi keluarnya tuh nggak banyak. Jadi kayak sediain 2 botol minyak berbeda gitu. Untuk harganya botol minyak ini 69.000 ya. Terus lanjut ke produk yang berikutnya. Ini ada tempat pisau, tempat talenan juga, jadi 2-in-1. Ini bahan plastik. Ini aku belum pernah pakai ya, belum coba pakai karena baru nyampe juga. Jadi aku kurang tahu dia bakal apa ya, bakal kuat atau enggak kalau taruh banyak gitu. Nah, dia tuh modelnya minimalis gini, simple, full putih. Cuma ini dari bahan plastik. Aku nggak tahu ini maksudnya tuh kalau kita taruh talenan. Tapi kayaknya sih harusnya bisa ya, dia kuat atau enggak. Tapi kalau aku lihat karena ininya rata, harusnya masih kuat kayak taruh talenan gitu. Terus bagian tempat pisaunya ini ada 3 lubang. Untuk pisau yang besar, kecil, bisa taruh gunting juga karena ini agak gede gitu lubangnya. Bagian sini, bagian talenannya ada 2, terus bagian bawahnya ada lubangnya. Jadi kalau misalkan talenan kita dalam keadaan basah, dia tuh bisa kayak sekalian sebagai tempat keringinnya gitu loh. Nah, untuk harganya ini tuh 55.000, cukup oke sih. Dia model minimalis, terus juga di bagian bawahnya ada anti slipnya. Cuman sayangnya anti slipnya tuh cuma di bagian depannya aja, jadi bukan keempat sisi gitu ya. Kayak bagus aja gitu, minimalis ya. Terus kemudian ini sama, masih
perlengkapan dapur yang serba putih juga. Nah ini tuh tempat gelas. Jadi kalau kalian pernah nonton haul dapur aku yang keberapa aku lupa juga. Aku pernah review tempat gelas yang kayak gini. Cuma aku belinya warna hitam. Terus dia tuh kayak ada gagangnya di atas dari bahan kayu gitu. Aku suka juga sih. Nah kali ini aku belinya yang full putih. Terus nggak ada mix kayu-kayuannya. Dia langsung semuanya dari bahan besi gitu. Cuman aku baru lihat ini tuh ternyata kayak ada yang copot gitu lemnya nih. Di bagian sini nggak tahu pas nyampe aku taruhnya nggak bener atau dari kurirnya aku nggak cek juga. Cuman ini sebenarnya bagus ya, dia full putih gini, minimalis banget buat taruh gelas, bisa 6 gelas. Di bagian sininya tuh masing-masing ada karet anti slipnya, jadi kalau kalian taruh gelas tuh dia nggak bakal licin langsung jatuh gitu, enggak. Minusnya dia nggak dapat anti slip buat di bawahnya, jadi kalau kita taruh gini dia tuh masih bisa geser-geser. Kalau yang sebelumnya pernah aku review itu dia ada anti slipnya di bawah, jadi nggak bakal kegeser. Nah aku bingung sih ini yang copot nih bisa dilem atau enggak. Tuh sayang banget ya, padahal ini bagus banget sih. Untuk harganya ini 49.000, cukup affordable juga. Masuk ke produk yang terakhir, kali ini tudung saji putih. Kalau kalian ada follow Instagram aku, kalian pasti tahu kalau aku dulu pernah nilox tudung saji aku jadi warna putih dari warna biru. Saking aku tuh cinta banget sama tudung saji yang ada di rumah aku itu karena dia size-nya gede banget. Ini tuh kayak nggak seberapa, dia kayak lebih besar, bentuknya kotak, mungkin yang kayak biasa jual di pasaran gitu, warna-warni. Nah itu tuh aku pilox warna putih supaya kayak menyatu dengan barang-barang yang ada di rumah aku. Supaya senada juga dan estetik gitu. Cuman awal-awal pakai sih bagus ya, cuman karena aku nggak lapisin varnisnya dulu atau lapisan apa gitu, jadi lama-kelamaan dia tuh mulai rontok gitu dan aku ngeri aja rontokan catnya tuh masuk ke makanan. Akhirnya aku putusin beli tudung saji ini. Ini sih sebenarnya udah tahu udah dari lama, dari Informa tuh ada tudung saji warna putih. Cuman aku tuh kurang suka karena size-nya kayak kurang gede. Waktu itu aku lihat langsung tuh kayak kecil banget. Mungkin aku kelihatnya tuh yang size yang lebih kecil ya, karena ternyata dia tuh ada 2 size. Ini aku pilihnya yang size lebih besar, kalau nggak salah itu 55 sentian panjangnya. Nah bedanya sama yang tudung saji yang satunya lagi, size yang satunya lagi beda sekitar 10 cm, jadi kayak lebih kecil gitu. Jadi kayaknya tuh aku waktu itu kelihat langsung ke Informanya, aku tuh kelihat yang size-nya lebih kecil itu, makanya aku nggak tertarik banget buat beli. Nah karena kejadian tadi seperti aku cerita itu, akhirnya aku beli lah ini dan udah aku coba pakai. Ya ternyata cukup oke ya, cukup muat lah untuk beberapa piring di rumah aku gitu. Jadi masih bisa ketutup semua. Ini full putih, merek Informa. Aku beli online di Shopee karena aku nggak sempet ke mall. Paling harganya beda dikit sama harga asli. Ini aku belinya harganya 80.000, size yang paling besar yang 55 cm. Bahannya bagus, bahan plastik ya standar lah kayak bahan tudung saji pada umumnya. Di bagian sini ujung dia ada lubang itu bisa buat digantungin di dinding gitu. Yap, jadi ini semua haul perlengkapan dapur serba putih aku kali ini. Kali ini nggak terlalu banyak karena menurut aku di video-video sebelumnya juga udah banyak banget haul perlengkapan dapur serba putih. Kalian bisa cek lagi, ada di playlist juga Shopee haul perlengkapan dapur. Di situ tuh lengkap semua dari part yang pertama sampai yang part terakhir. Semua link produk ini udah aku cantumin di description box. Kalian tinggal klik aja, nanti langsung direct ke sellernya masing-masing. Dan semoga bermanfaat ya video aku kali ini buat kalian yang lagi nyari perlengkapan dapur yang estetik, serba putih, dan warnanya netral gitu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga turn on notification ya. See you on the next video. Bye-bye.